Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 Ki Hajar Dewantara 2. Kembali berjumpa dengan Bu Intan. Sebelumnya Bu Intan ingin bertanya nih, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa ikuti terus protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Anak-anak pasti sudah hafal kan apa saja 5M itu? Nah, hari ini yuk kita kembali belajar. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Anak-anak, Bu Intan ingin ingatkan, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum memulai suatu hal, supaya kita senantiasa diberi kemudahan. Oke? Nah, untuk pembelajaran hari ini, ada aturan yang Bu Intan terapkan. Yang pertama adalah ikuti. Ikutilah alur pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan arahan Bu Intan. Yang kedua adalah lakukan jeda atau pause pada video saat Bu Intan memintanya. Mudah kan? Nah, pada pembelajaran hari ini jangan lupa untuk melakukan presensi pada link Google Form yang sudah Bu Intan bagikan di WhatsApp group. Kemudian hari ini kita akan mengembangkan 2 sikap penting dalam pembelajaran, yakni sikap teliti dan bertanggung jawab. Nah, kita hari ini akan belajar apa sih, Bu? Nah, kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, kita akan mengetahui penemuan Galileo Galilei, kemudian persamaan dan perbedaan komet dengan planet, pengelompokan planet inferior dan superior, serta cerita pendek. Oke, perhatikan baik-baik ya, karena penjelasannya ini ada dalam 2 segmen, tapi Bu Intan buat dalam 1 video. Jadi nanti ada segmen 1 atau video 1 dan segmen 2 atau video 2. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Kita mulai pembelajarannya dari belajar tentang tata surya. Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Oh ya, ini masih video 1 ya, atau segmen 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak diharapkan mampu merangkum penemuan dan dampak penemuan Galileo Galilei. Yang kedua, anak-anak dapat menentukan persamaan dan perbedaan komet dengan planet. Dan yang ketiga, anak-anak dapat mengelompokkan planet inferior dan superior. Nah, anak-anak masih ingat tidak bahwa beberapa minggu yang lalu pada pertemuan waktu Bu Intan bikin video juga sudah pernah dijelaskan tentang tata surya. Nah, saat ini kita akan belajar lebih banyak tentang tata surya. Oke? Nah, anak-anak, Bu Intan mau bertanya nih. Pernahkah kamu melihat bintang atau planet dengan mata terbuka? Kira-kira siapa yang pernah? Oke, kemudian benda-benda langit apa saja yang kamu ketahui? Pasti ada yang menjawab bulan, bintang, matahari, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk melihat benda-benda langit dengan lebih jelas? Dan siapa saja orang-orang yang berjasa dalam penemuan teknologi angkasa luar? Nah, anak-anak sudah menemukan jawabannya belum nih? Nah, yuk kita kupas lebih lanjut. Sekarang anak-anak Bu Intan minta untuk membaca Galileo Galilei mencoba untuk membuktikan pada buku siswa halaman 140 sampai 141.
Maka dari itu, lakukan dulu jeda pada video berikut. Kemudian setelah anak-anak selesai membaca, anak-anak boleh melanjutkan video ini. Nah, apakah ada kata-kata yang tidak kamu pahami? Bu Intan minta anak-anak untuk mencatatnya terlebih dahulu, lalu kita diskusikan bersama di grup WhatsApp ya. Sekarang, anak-anak dapat mengerjakan lembar kerja 1 untuk merangkum penemuan dan dampak penemuan Galileo Galilei dalam tabel yang sudah Bu Intan persiapkan. Minimal ada 5 penemuan ya, karena cukup banyak penemuan Galileo Galilei dan dampak penemuannya. Lakukan jeda pada tayangan berikut ini sebelum melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wah, ternyata ada bintang, tapi memiliki ekor. Seperti yang ada di gambar ini. Kira-kira apa ya itu anak-anak? Nah, ini Bu Intan geser dulu ya. Bu Intan taruh Bu Intan di kanan deh. Nih, supaya anak-anak bisa membaca. Sekilas tentang komet. Anak-anak silahkan menjeda ya untuk membaca secara mandiri pengetahuan baru tentang komet. Komet itu apa? Kemudian zat penyusunnya apa saja? Jenis-jenisnya apa saja? Nah, silahkan jeda tayangan berikut ini. Oke, nah kemarin kan kita sudah banyak belajar tentang planet nih. Apakah anak-anak ingat karakteristik dari sebuah planet? Lalu perbedaannya dengan komet itu apa ya? Oke, Bu Intan pindah dulu deh, Bu Intan ke kiri. Nah, kita juga dapat menentukan planet itu inferior atau superior. Kita dapat menentukan planet berdasarkan orbit bumi. Kalau yang inferior itu adalah planet yang orbitnya terletak sebelum orbit bumi. Sedangkan planet superior itu merupakan planet yang orbitnya terletak setelah orbit bumi. Anak-anak masih ingat kan susunan tata surya setelah matahari itu planet apa? Merkurius, Venus, dan selanjutnya. Masih ingat loh ya. Nah, anak-anak bisa memberikan contoh apa saja planet inferior dan apa saja planet superior. Pasti bisa nih, gampang banget loh. Nah, sekarang Bu Intan akan ajak anak-anak untuk melihat sebuah tayangan untuk berkenalan lebih jauh dengan tata surya. Check this out.
Tadi Bu Intan sudah mengajak anak-anak untuk melihat suasana tata surya kita dalam bentuk visual yang sangat menarik. Nah, sekarang Bu Intan ajak anak-anak untuk mereview pembelajaran yang telah anak-anak ikuti pada hari ini. Apa saja benda langit yang ada pada penjelasan materi? Jadi ada apa aja ya? Ada matahari, ada planet, ada komet, kemudian asteroid dan meteoroid. Nah, apa yang dimaksud dengan komet? Anak-anak pasti bisa ini menjawab. Lalu, apa yang dimaksud dengan planet? Nah, ketika anak-anak bisa menjawab apa yang dimaksud dengan komet dan apa yang dimaksud dengan planet, lalu anak-anak akan tahu apa perbedaan dan persamaan komet dengan planet. Oke, Bu Intan geser lagi nih. Bu Intan di mana ya? Sini. Tengah nggak apa-apa ya anak-anak ya. Nah, sekarang lakukan atau kerjakan penugasan lembar kerja 2. Jadi di sini anak-anak diminta untuk teliti dalam menerapkan persamaan dan perbedaan antara komet dengan planet. Kemudian anak-anak dapat menentukan persamaan dan perbedaan antara komet dengan planet, serta dapat mengelompokkan planet inferior dan planet superior berdasarkan orbit bumi. Nah, ini sudah mudah sekali nih yang ini. Anak-anak bisa langsung menuliskan persamaan dan perbedaan serta contohnya untuk komet dan planet. Untuk yang ini, anak-anak bisa langsung menuliskan nama planetnya inferior atau superior karena sudah terlihat sekali batasnya itu adalah orbit bumi. Kemudian tuliskan kesimpulan dari perbedaan antara planet superior dan planet inferior pada tulisan kesimpulan yang di atas astronot itu ya. Oke. Awesome job. Jadi anak-anak telah berhasil mengerjakan dan mengikuti penjelasan pada video yang pertama. Oke, kita lanjut ke segmen 2, tapi anak-anak harus sudah selesai mengerjakan lembar kerjanya terlebih dahulu. Oke, silahkan jeda dulu sebelum mengikuti video penjelasan yang kedua. Anak-anak, di segmen kedua atau video 2 ini kita akan kembali belajar tentang cerita pendek. Kemarin kita sudah banyak belajar ya. Sekarang kita harus lebih mendalami lagi tentang cerita pendek ini. Wah, di situ ada planet tuh. Barusan kita belajar ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam cerita pendek sekarang yang akan kita pelajari itu yang pertama, anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi unsur pada cerita pendek. Kedua, anak-anak dapat menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita pendek. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menentukan kesan dan pesan terhadap cerita pendek. Di sebelah Bu Intan masih ada planet lagi. Nah, masih berkesinambungan ya. Oke, sekarang anak-anak dapat menjeda tayangan berikut untuk membaca teks dengan judul Kecerobohan Eko.
Setelah itu kita akan belajar banyak tentang cerita pendek. Oke, dari cerita Kecerobohan Eko, kita dapat yang pertama, menentukan unsur pembangun, yakni ada tokoh, watak, alur, dan latar. Kemudian yang kedua, kita dapat juga menuliskan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita pendek tadi. Yang ketiga, kita juga dapat menentukan kesan dan pesan terhadap cerita pendek. Menarik ya? Oke, lanjut. Jadi dari dari cerita pendek Kecerobohan Eko tadi, kita bisa mengetahui ada beberapa unsur pembangun. Yang pertama, tokoh utamanya adalah tentu saja Eko. Kemudian ada tokoh tambahan, ada ibu, adik Dwi ya, kemudian ayah. Dan watak tokoh utama seperti apa? Tentu saja tidak disiplin. Yang watak tokoh tambahan ada ibu. Ibu itu sabar, peduli, bijaksana, dan ayah Eko juga memiliki watak peduli. Latar tempatnya di mana? Sudah pasti di rumah Eko. Jadi anak-anak mudah sekali ya dengan anak-anak memahami sebuah cerita, apalagi itu cerita pendek yang anak-anak membacanya tidak perlu berjam-jam. Bahkan 15 menit saja anak-anak sudah pasti tahu, oh ini ceritanya tentang ini. Itu anak-anak bisa menentukan ada tokoh utama, tokoh tambahan, watak-wataknya seperti apa, dan latar tempatnya. Nah, kamu atau anak-anak juga bisa membuat cerita yang mirip dengan cerita tersebut loh. Kok bisa, Bu? Nah, ini dia. Contohnya seperti ini. Anak-anak silahkan jeda tayangan berikut untuk membaca ceritanya ya. Selain itu, anak-anak juga bisa menentukan pesan dan kesan dari suatu cerpen. Pesannya seperti apa, kesannya seperti apa, dituliskan dalam bentuk bagaimana. Nah, ini dia. Anak-anak bisa menuliskan perasaan anak-anak ketika anak-anak membaca cerita yang anak-anak telah baca tadi, yakni Kecerobohan Eko. Nah, kemudian anak-anak bisa simpulkan bahwa cerita tersebut mengingatkanku pada apa? Nah, itu bisa. Anak-anak jeda dulu ya untuk membaca penjelasan berikut ini. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak bisa langsung japri Bu Intan atau kita diskusikan melalui WhatsApp grup ya. Oke. Selanjutnya, mari kerjakan lembar kerja 3 untuk yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur pada cerita pendek dalam sebuah teks fiksi. Kemudian anak-anak diminta untuk menuliskan cerita pribadi yang mirip dengan cerita pendek yang akan anak-anak baca dan tuliskan dengan penuh tanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak tentukan kesan dan pesan terhadap cerita pendek. Cerita pendeknya apakah yang tadi? Beda dong. Cerita pendeknya adalah Kesempatan yang Hilang. Silahkan anak-anak cari di buku tema kamu halaman 155 di tema 9 subtema 3. Oke. Nah, anak-anak kelas 6 Ki Hajar Dewantara 2 sudah mengerjakan seluruh lembar kerja ya, dan sudah mengikuti pembelajaran dari Bu Intan tadi membuka dengan berdoa. Kemudian anak-anak saksikan video 1 atau segmen 1. Kemudian anak-anak saksikan juga video 2 atau segmen 2. Nah, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk kita coba rangkum bersama-sama. Oke, ternyata ada 4 hal yang sudah kita pelajari hari ini.
Yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa Galileo Galilei itu menemukan sebuah penemuan penting dan membawa dampak bagi dunia. Yang kedua, ternyata ada perbedaan dan persamaan komet dengan planet. Yang ketiga, pengelompokan planet dapat berdasarkan orbit bumi, yakni planet superior dan inferior. Ups, ternyata Bu Intan typo ya, inferior yang betul. Dan yang keempat, setelah kita membaca cerita pendek, cerita apapun itu, tidak harus dari 2 cerita yang tadi Bu Intan minta untuk baca, kita dapat menentukan unsur pendukung, membuat cerita yang mirip, dan menentukan pesan-kesan. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Bu Intan sudah kirim linknya di Google Form yang sudah Bu Intan bagikan di grup WhatsApp. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Stay healthy. Bye-bye.